Teman-teman, kembali lagi bersama saya atas nama Rimbanson Putra Kaja, NIM 1803030133. Saya dari kelas C semester 6 dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan membahas tugas dari pendidikan anti korupsi yang ke-6 tentang 5 bupati dan wakil bupati terpilih pada tahun 2020 di NTT yang menjalani gladi pelantikan. Oke teman-teman, kita akan ke materinya. 5 pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kamis 25 Februari mengikuti gladi bersih pelantikan di Aula Rumah Gubernur NTT. Kelima paslon ini akan dilantik Gubernur NTT Bapak Victor Bungtilo Laiskodat pada Jumat tanggal 26 Februari. Hari ini kelima paslon bupati dan wakil bupati terpilih di NTT sudah mengikuti gladi di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT untuk mengikuti pelantikan besok pada tanggal 26 Februari 2021 jam 3 sore di tempat yang sama. Kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Bapak Doris Rihi, di sela-sela pelaksanaan gladi, pelaksanaan pelantikan 5 paslon bupati dan wakil bupati terpilih itu, jelas Bapak Doris, semuanya mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat di sini pada tanggal 26 Februari 2021 akan diadakan pelantikan 5 bupati dan wakil bupati terpilih yang dilantik langsung oleh Bapak Gubernur NTT Bapak Victor Bungtilo Laiskodat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 dan mengedepankan protokol kesehatan ya teman-teman, yaitu protokol COVID-19. Oke teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Seperti bisa kita lihat di sini protokol kesehatan yang diikuti yaitu seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak antara 1 sampai 5 meter sampai 2 meter. Gladi bahkan sampai pelantikan besok pada tanggal 26 November dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Undangan dasar para paslon bupati dan wakil bupati terpilih bersama istrinya masing-masing. Jadi di sini mereka mengundang juga istrinya masing-masing ya teman-teman untuk mengikuti pelantikan maupun gladi pelantikan teman-teman. Termaksud para undangan yang hadir wajib menunjukkan hasil tes cepat antigen sebelum ke ruangan pelantikan. Jelas Bapak Doris ya teman-teman. Jadi di sini mereka juga menunjukkan hasil tes cepat antigen mereka sebagai protokol kesehatan teman-teman. Karena pesertanya membangun oleh Kemendagri, lanjutnya maka dari setiap kabupaten yang hadir hanya 7 orang yang terdiri dari bupati dan wakil bupati terpilih bersama istrinya. Bupati bersama istrinya, ketua DPRD masing-masing kabupaten juga diundang ya teman-teman. Seperti diberitakan oleh jatra.com, sebelumnya rencana pelantikan ini dilaksanakan secara virtual. Tetapi setelah dilakukan video conference atau VCon dengan Kemendagri 24 Februari 2021 dari 32 provinsi, hanya 2 provinsi saja yang melaksanakan pelantikannya secara virtual ya teman-teman, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kita lihat awalnya ingin diadakan pelantikan berbasis daring, tetapi
ternyata hanya 2 provinsi saja yang melaksanakan pelantikan secara virtual atau secara daring ya teman-teman, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Oke. Sedangkan 30 provinsi lainnya termasuk NTT bisa dilaksanakan pelantikan secara virtual karena alasan teknis, masalah jaringan. Akhirnya kami dari 30 melaksanakan pelantikan secara tatap muka. Kata Bapak Doris, 5 calon yang akan dilantik itu disebut Doris masing-masing. Bupati terpilih Kabupaten Timur Tengah Utara Juandi David, wakilnya Esabius Binsasi Kabupaten Sumba Timur, dan Christopher Prime, wakilnya David Melowadu. Selanjutnya Kabupaten Manggarai Heri Nabit dan wakilnya Heri Ngebut. Bupati terpilih Kabupaten Ngada Andreas Paru dan wakilnya Raimundus Bena. Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat Edistasius Endi dan wakilnya Julianus Weng, kata Doris Sri. Menjawab pertanyaan dari jatra.com, mengapa pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua belum ikut dilantik? Karena status Orin Patriot Tribukore diketahui masih berstatus warga negara Amerika Serikat. Jadi di sini terdapat salah seorang ini bupati terpilih dari Saburai Jua ya teman-teman, yang masih berstatus warga negara Amerika Serikat, sehingga dia tidak bisa mengikuti pelantikan yang ada. Memang awalnya di sini Bapak Doris memberikan ini komentar bahwa memang awalnya kami usulkan calon bupati Saburai Jua untuk proses SK dan pelantikan Orin Tribukore dan Tobias Uli ke Kemendagri, namun yang sudah ada SK baru ke 5 kabupaten, tidak termaksud Saburai Jua. Jadi maaf, untuk masalah Sabu saya menolak mengomentari. Itu urusan dari Kemendagri ya teman-teman. Itu silakan hubungi Humas Kemendagri, itu kata dari Bapak Doris. Oke. Di sini kita ke slide selanjutnya, menengok polemik kewarganegaraan bupati terpilih Saburai Jua Orin Triwu. Polemik kewarganegaraan ganda bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua Orin Triwu Kore terus menyeruak. Protes datang dari banyak pihak, salah satunya dari kubu lawan Orin, yakni paslon nomor urut 01 Nikodemus dan Yohanes. Tim kuasa hukum paslon 01 mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pemilu terkait polemik kewarganegaraan bupati terpilih Orin Triwu Kore. Oke teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Di sini Bawaslu merekomendasi untuk tunda pelantikan bupati terpilih Saburai Jua NTT. Kenapa di sini Bawaslu merekomendasi untuk menunda ya pelantikan dari bupati terpilih Saburai Jua? Bisa kita lihat di sini teman-teman. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merekomendasikan penundaan calon bupati terpilih Saburai Jua Bapak Orin Patriot Tribukore karena terbukti memasukkan data kependudukannya ketika diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak lalu pada tahun 2020 lalu ya teman-teman. Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan dari bupati terpilih Bapak Orin Patriot Tribukore teman-teman. Oke, Bawaslu mengirimkan surat ke KPU agar KPU berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menunda pelantikan. Informasi ini dari Saburai Jua bahwa akhir masa jabatan di sana akan habis pada tanggal 17. Jadi kami meminta jangan sampai dilakukan pelantikan dahulu, kata Ketua Bawaslu Aban dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis tanggal 4 bulan Februari ya teman-teman. Oke, jadi di sini bisa kita lihat terjadi polemik ya teman-teman pada saat pelantikan bupati terpilih dari Saburai Jua. Oke teman-teman, sekian dari hasil kerja saya. Mungkin masih ada kekurangan, saya minta maaf teman-teman. Terima kasih.